Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang merugi. Siapa sih orang yang merugi? Jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang merugi. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Kahfi 103. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah kalian aku kasih tahu orang yang dalam hidupnya sangat merugi? Yaitu orang-orang yang dalam hidupnya dia beramal, dia merasa amalnya sangat baik, padahal semuanya ditolak oleh Allah. Al-Kahfi 104. Kenapa dikatakan merugi kata dalam ayat ini? Karena mereka merasa di alam dunia mengerjakan yang terbaik, padahal di depan Allah mereka ditolak amalan mereka. Inilah orang-orang yang merugi. Jangan-jangan kita termasuk orang yang merugi. Sudah beramal soleh, beramal baik, tapi tidak sesuai aturan agama kita, Masya Allah, ini ditolak oleh Allah. Siapa lagi orang yang merugi? Orang yang ngarang Alkitab, tapi mereka mengatakan ini dari Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah 79. Mereka yang menulis Alkitab dan mereka mengatakan ini semuanya berasal dari Allah. Mereka orang yang sangat merugi. Allah berfirman selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Qul attahattum indallahi ahdah fala yuhlifallahu ahdah. Mereka mengatakan kami, kata para pendeta yang menulis Alkitab mengatakan dari Allah, nggak bakal masuk ke dalam neraka, paling kalau masuk cuma beberapa hari. Allah berfirman, apakah engkau telah mendengar janji Allah? Allah tidak pernah mengelak di janjinya. Atau kamu berkata tidak sesuai dengan kehendak Allah? Karangan maksudnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa atat bihati'atuhu faulaika sabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 81. Sama sekali tidak demikian. Bahkan mereka masuk dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini pun orang yang sangat merugi. Dia ngarang, masukkan dalam Alkitab, mereka katakan ini adalah firman Allah, padahal karangan mereka. Mereka manusia yang sangat merugi. Merasa di alam dunia sudah beramal dengan sangat baik, tapi di hadapan Allah nol besar. Bahkan Allah mengatakan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Siapa lagi orang yang merugi? Anda silahkan lihat dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat para'ahu hasanah? Mereka mengatakan ini perbuatan baik. Punten, zaman sekarang banyak orang misalnya mereka berfoto telanjang. Ketika ditegur sama orang, kenapa mbak berada di foto telanjang? Ini keindahan natural, kembali ke alam. Siti Hawa juga dulu begini. Zaman Hawa mah belum ada baju merah, baju hijau, baju kuning. Mereka mengatakan inilah yang terbaik. Melakukan dosa dan maksiat, tapi mereka mengatakan ini perbuatan baik. Artinya dalam ayat ini Allah mengatakan mereka kemasukan setan dari pintu yang sebelah kiri. Perbuatan dosa dan maksiat dianggap oleh mereka perbuatan baik. Siapa lagi orang yang merugi? Ini sangat populer. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Nah, ini yang Ipah tanyakan. Kalau orang menyia-nyiakan waktu rugi, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam kebenaran, orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Jangan-jangan kita termasuk golongan ini. Tadi teman Ipah bilang semalaman main HP, sholat enggak, baca Quran enggak, tahajud enggak, nungguin satu game lagi.
Ini buang-buang waktu. Padahal yang namanya waktu sampai datang kiamat saat ini tidak akan kembali. Makanya jangan sampai kita merugi. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam ayat ini, siapa yang merugi? Kecuali, ada istisna, pengecualian. Orang yang beriman, beramal soleh. Kenapa beriman? Karena manusia diciptakan oleh Allah di alam dunia buat beribadah. Hablum minallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali nyembah kepada Allah. Artinya kalau ada orang hidup termasuk teman ipah tadi nggak sholat cuma main HP doang, dia orang merugi. Karena tujuan awal manusia hidup di alam dunia buat ibadah. 2. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia, tujuannya yang kedua buat bermuamalah, beramal soleh. Hablum minanas. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifatullah fil ardi kita ini. Bagaimana bergaul dengan sesama manusia? Bagaimana bergaul dengan binatang? Bergaul dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Ini tugas kita. Artinya apa? Kalau ada orang yang masih berantem sama saudara, sama keluarga, sama tetangga, sama teman ngaji masih melengos, artinya belum sesuai dengan tujuan awal penciptaan manusia di alam dunia. Sebelum datangnya kematian, saya mengajak Anda, yuk robah semua yang merugikan kita. Baik yang ngarang-ngarang Alkitab, stop. Alkitab itu dari Allah. Masya Allah, Anda lihat dalam Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, akulah yang menciptakan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, dan aku yang akan memelihara dan merawatnya. Bukan manusia. Makanya hidup kita selalu kembali Al-Quran kepada sunnah Rasul. Biar kita selamat dunia dan akhirat. Maaf, jangan sampai kita ngaku beragama Islam tapi kelakuan kita nggak sesuai Al-Quran. Jangan sampai, maaf dalam tanda kutip, pergi ke pengajian cuman mejeng seragam doang, warna-warni, otak nggak ada isinya. Maaf, dia rugi. Jangan sampai kita pergi ngaji hanya pamer dengan gelang, dengan perhiasan, itu rugi. Ngaji itu mengkaji, menambah ilmu pengetahuan, ngisi otak dengan ilmu agama, biar ibadah kita setiap hari nambah, sehingga ibadah kita semakin baik. Akhirnya kita mati husnul khotimah. Yuk, seandainya kita selama ini ada yang salah langkah karena kita tidak mengerjakan perintah Allah, masih dilanggar perintah Allah, tidak menjauhi larangan dari Allah, masih melanggar larangan Allah, kita robah sekarang karena kita bakal mati. Ini camat loh, calon mati. Kalau capres, cawapres, cagup, cabuk, ada yang jadi, ada enggak, betul? Kalau camat mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal mati. Ketika mati kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sekali dalam dunia ini. Makanya sesuatu yang merugikan kita hindarkan oleh kita. Jangan ngarang-ngarang tentang agama. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang kesempatan. Maaf, ini budaya di negara kita. Dari Majelis Taklim pergi ziarah ke Banten, ziarah ke Garut, ziarah ke Cirebon, ziarah ke Demak, ziarah ke Madura, pergi ke kuburan para wali. Harusnya kita mencontoh iktibar. Mereka mati sudah puluhan tahun, tapi kenapa masih diingat, dikenang oleh kita? Karena hidup mereka bermakna dan berguna. Bukan minta sama yang dikubur. Ini syirik. Artinya Anda orang yang merugi. Karena Allah berfirman, orang yang syirik dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Anda lihat di dalam surat An-Nisa 48, Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain syirik. Yuk hindarkan semua yang merugikan kita. Kalau saya tanya, ibu mau untung mau rugi? Untung. Kaji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, mana apa-apa saja yang menyebabkan kita menjadi orang yang beruntung. Hindarkan perbuatan-perbuatan yang merugikan kita semua. Nauzubillah. Baik, Mama. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Untuk itu jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma,
Naon? Orang-orang yang merugi. Termasuk gak orang-orang yang merugi seperti ini mah. Jadi Iva punya teman di kampus. Setiap Iva ajak sholat, dia selalu mengambil alasan, aku belum mandi wajib, belum mandi bersih. Dia setelah habis head gitu mah. Terus besoknya Iva ajak sholat lagi, ya Allah lupa, belum mandi gitu. Kewajiban Ipeh ngajakin teman Ipeh. Soal hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Coba Ipeh lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi may yasha. Bukan kalian yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Doain, ajakin, kasih contoh, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Jangan bosan. Ingetin Peh. Belum mandi dong, mandi. Nanti kamu keburu dimandiin loh. Mandiin udah tetangga kan bahaya. Iya. Dimandiin. Jadi orang merugi itu tadi kan Mama bilang kecuali orang yang saling menasihati dalam berbuat kebaikan mah. Untuk mengingati juga hal-hal yang benar juga pasti ya Maya. Kadang kita nasihatin sebuah kebenaran, dia merasa dia yang paling benar. Akhirnya lama-lama saling mempertahankan diri yang paling benar, terjadilah perpecahan mah. Malah justru seperti itu. Makanya kalau kita bertemu orang yang kelas kepala, kewajiban kita kan berdakwah. Coba lihat dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Adalah muncul di antara kalian ke permukaan orang yang selalu mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Semua mereka orang beruntung. Yang ngajak, yang diajak mau untung. Kalau yang Bedu katakan tadi, yang ngajak terus, yang diajak mempertahankan kebenarannya, itu rugi. Karena kita wajib saling menghormati, wajib saling menghargai. Selama dalilnya kita Al-Quran, kalau kita salah, wajib mengakui saya adalah salah. Tidak boleh mempertahankan sesuatu di luar Al-Quran. Iya. Iya, termasuk dalam surat yang demi masa ya Maya. Demi masa. Iya. Berarti itu kan orang yang membuang-buang waktu termasuk orang yang merugi mah. Ya iya, tadi temennya Ipeh semalaman tajud kagak, sholat kagak, baca Quran agak, yue. Iya, misalkan tapi misalkan kita, ya misalkan mohon maaf nih Maya, hobi main catur, hobi main monopoli, tapi pada menonton bola, tapi pada saat sholat mah sholat, tapi kegiatan yang dianggap melalaikan buang-buang waktu, tapi tetap dilakukan. Main catur sekedarnya, taruh deh saro ronde sehari semalam. Main halma. Tadi apa kata? Monopoli. Ya kayak anak kecil, anak main monopoli. Ular tangga. Ya, itu satu putaran. Udah, satu putaran cukup. Ajarin, boleh sekali doang. Saya tidak larang Anda main catur, mangga. Main monopoli silakan, sekedar satu putaran selesai. Apalagi yang mancing, seharian. Itu dia tuh mah. Sampai maghrib itu belum pergi. Iya, tuh. Buang waktu. Benar. Yang mancing seumur hidup nggak bakal bisa maju kejebur. Iya benar. Makanya silahkan Anda mau main halma, mau main monopoli, Anda mau main catur, sekedarnya saja. Anda mancing setengah jam, 1 jam, ngilangin bete. Jangan Anda buang waktu. Kalau Anda mati, nggak ditanya tentang halma, nggak ditanya tentang catur, nggak ditanya tentang monopoli, nggak ditanya tentang mancing, dapat jair, dapat gurame. Enggak kan? Enggak. Amal nggak kamu? Enggak. Apalagi tentang drama Korea, nggak bakal tanya Bu. Nah, ini yang begini nih. Ayo. Dengerin. Ipa demen Mama punya pengajian. Itu ada pengajian kelompok jangan disebut. Iya, kelompok Allah Pak. Itu habis lohor hari Jumat. Iya. Itu jam 1:30 udah mulai ngaji. Kenapa ibu yang itu tiap datang jam 2 mulu? Ibu kenapa sih tiap datang jam 2 mulu? Jadi dia nonton sinetron, bukan Korea, dia masih nonton apa sih yang India. Lah, nggak ngerti lah. Pokoknya gue kagak ngerti, mau jangan nonton TV. Dia nonton itu, jadi kalau belum jam 2 belum ngaji. Dia bilang penasaran, pengen tahu ceritanya. Ini kan buang waktu. Sementara itu mah tiap hari kan. Ngaji mah seminggu sekali Jumat doang habis lohor. Ini yang salah.
Maaf semuanya, ini adalah godaan setan agar kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Guna, iya. Mah, termasuk Ipa dong kalau misalnya diajak nongkrong sama teman gitu. Ipa kalau nolak nanti dimusuhin mah. Nggak masalah, berteman sama yang begini nih. Oh. Ditolak itu mah wajib ditolak. Kalau nolak dimusuhin. Dimusuhin sama mereka nggak ada urusan. Lu ngapain nongkrong? Mending duduk sama mama. Lu ngapain nongkrong? Duduk. Duduk. Lu ngapain nongkrong? Situ. Enakan duduk daripada nongkrong kan. Duduk. Iya, Mah. Ini kalau Kagak duduk mikir. semua siapa yang diri ntar nih, Mas? Nah iya, ini lagi. Ini ngajarin Ipah, tadi ngajarin si Ipah. Iya, Pak, iya, Pak, iya. Jadi makanya Ipa duduk mah. Tapi bener Pak, itu omongan mama kamu harus ingat baik-baik tuh. Daripada nongkrong, mendingan Buang waktu. duduk-duduk seperti ini, duduk di majelis taklim. Yang namanya waktu itu ibarat air yang mengalir ke kota, ke kampung, ke pedesaan. Kita manusia kada satu. Ada air lewat, dia nyapu, dia ngepel, nyiram pohon, kemudian nyikatin jalanan, nyuci mobil, kemudian nyuci motor, menuhin kamar mandi. Yang satu, air lewat diam aja. Yang untung yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Waktu sama. Maaf, nih kita. Sehari semalam semuanya 24 jam. Betul? Betul. Yang satu mah sudah punya program. Dari habis subuh saya harus baca Quran. Minimal 1 juz. Setengah 7 saya ngapalin ayat minimal sehari 1 ayat. Terus sarapan. Terus kegiatan muter. Terus dagang ke pasar jam 8 misalnya. Pulanglah habis maghrib. Terus habis maghrib baca Quran. Terus ngurusin keluarga. Terus tidur. Begitu terus tiap hari. Titik. Kasus yang kedua. Ini orang tiap hari main game aja. Main catur aja. Nonton TV-nya habis-habis sambung menyambung. Sampai semua TV dia apal channelnya. Jam berapa ini. Saya tanya. Yang untung yang pertama memanfaatkan waktu dengan program yang jelas, atau yang kedua yang cuma ngabisin waktu depan TV? Yang pertama. Yang pertama sudah hatam Quran tiap bulan, wong sehari 1 juz. Sudah apal ayat sekian banyak. Sudah banyak yang dia terima. Banyak melongin orang. Yang kedua apa yang diperoleh? Hehe. Ada yang nangis. Cuman buang waktu. Makanya biar tidak merugi, jangan buang-buang waktu dan kesempatan. Mah, kadang Ipo kalau lagi puasa ya mah di bulan Ramadan, tidur kan ibadah ya mah. Ipo biasanya tuh tidur gitu mah setelah sholat subuh. Nanti bangun itu pas mau asar. Lewat dong juhurnya. Sebentar. Hadis Nabi mengatakan tidurnya orang yang berpuasa Iya, ibadah. ibadah. Mana mamah nih? Semalaman udah kerja sampai pagi, nggak tidur sekejap pun. Capek banget. Habis sembahyang duha blok tidur sebentar. Nanti siang kerja lagi sampai sore, sampai maghrib buka bersama kerja lagi. Itu yang ibadah. Tidur sesaat menyegarkan tubuh. Kata Ipah, malam udah tidur. Pagi-pagi siang dari habis subuh? duha. Oh. Dari habis duha. Habis duha. Ada duhanya. Ada duha, Dari habis alhamdulillah. duha. Bangun jam 3 mau asar. Mau asar. Itu mah keblok. Daglok. Itu bukan ibadah tahu. Keblok. Keblok. Di Makassar ada keblok nggak? Lu catat deh keblok. Dicatat. Kahaya ngajadau gue sih ya. Jadi Dulu mah itu kan udah enggak. jangan, itu perbuatan setan. Jadi jangan disebut dengan ibadahnya. Pura puasa tidur itu ibadah. Kalau tidur hanya menyegarkan tubuh sekejap saja. Yang dulu kan yang namanya anak-anak bisa begini, yang lagi masih anak-anak. Tidur di ruang tamu. Matahari ke situ kesorot, panas pantatnya kejemur. Iya, kena matahari. Pindah ya, deui. Pindah ke dalam lagi. Ke dekat pintu kamar. Itu kamar. Matahari ngejar, pindah deui. Nah, itu mah kebluk. Itu bukannya bukannya ibadah, itu sama Ipah, kebluk. Dulu mah. Ya dulu, mudah-mudahan sekarang udah sadar. Amin ya Iya, Allah. iya. Tapi kalau tadi Bapak bilang kan di ujung jadi su'ul khotimah gara-gara ada perbuatan yang memang terlihatnya itu adalah memang perbuatan jahat mah. Iya. Tapi ini dia nggak sadar bahwa dia melakukan hal yang dianggap baik, ternyata itulah yang merugikan dia di ujung gitu loh Bang. Itulah kenapa kita belajar agama.
Jadi jangan menganggap baik perbuatan buruk. Tadi dalam surat Fatir ayat 8. Apa mana zuyyina lahu su'amalihi fara'ahu hasanah. Apakah pantas orang yang mengatakan perbuatan buruknya adalah perbuatan baik? Yes. Contoh, Iya, Bang. zaman sekarang itu kan yang namanya orang-orang pacaran, dosa nggak? Dosa. Mereka bangga, mereka berpelukan dengan cewek orang, disebar di medsos. Mereka bangga, mereka berciuman dengan orang yang bukan mahram, disebar di medsos. Mereka melakukan dosa dan maksiat, merasa itu perbuatan baik. Kenapa? Kegoda setan dari pintu yang samping kiri. Oke, baik Mama. Terima kasih kasih, Mama. Jangan sampai kita kegoda setan dari pintu Amin. manapun. Mantapkan iman dan takwa kita. Iman dan Itu takwa modalnya. Rajin ngaji. Nah, Ibu juga harus mantapkan, Bu, ya, tekad dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Untuk itu, silakan bertanya ke Mama Dede. Tapi setelah ini, Mas Bedu ya, Ya. untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu, tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang orang-orang yang merugi, serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, orang yang merugi sangat banyak. Yang saya khawatir jangan-jangan kita. Seandainya terjadi dengan diri kita, yuk robah, karena kita bakal mati. Semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang merugi kata Allah, siapa dia? Kul hal nunabbi'ukum bil ahsari a'mala, surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah wahai Muhammad, mau aku kasih tahu nggak orang yang sangat merugi? Siapa? Mereka di alam dunia mengatakan saya sudah banyak buat amal, tapi padahal di hadapan Allah amal mereka ditolak. Siapa lagi mereka? Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, 80, 81. Wa qala lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Qul attahattum indallahi ahdah fala yuhlifallahu ahdah am taquluna ma la ta'lamun. Orang-orang yang setelah ngarang Alkitab dan mereka mengatakan ini adalah tulisan Allah, ini dari Allah. Mereka mengatakan saya tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Apakah kalian sudah menerima janji Allah? Atau kalian mengelak dengan janji Allah? Atau kalian ngarang dengan kalimat kalian? Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi ti'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sama sekali tidak. Bahkan mereka penghuni neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa lagi orang yang merugi? Orang yang melakukan dosa dan mereka menganggap itu adalah baik. Anda lihat dalam surat Fatir ayat 8. Apa mana zuyyina lahu su'amalihi fara'ahu hasanah. Apakah pantas orang yang melakukan dosa dan maksiat mereka mengatakan ini perbuatan baik? Itu adalah kelakuan setan. Mereka orang merugi. Siapa lagi? Ini ayat yang sangat populer. Anak kecil juga tahu. Wal asr. Innal insana lafi husrin. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Semua manusia rugi. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beramal soleh. Orang yang nasihat menasehati dalam kesabaran. Orang yang nasihat menasehati dalam kebenaran. Oleh karena itu biar kita tidak merugi, yuk jadilah kita orang beriman, orang beramal soleh yang selalu saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dalam muncul di antara kalian orang yang mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat munkar, mereka orang yang beruntung. Semoga kita termasuk golongan orang yang beruntung. Amin. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beruntung. Sadarkan kami kalau suatu saat kami mengerjakan sesuatu yang mendapatkan kami orang yang merugi. Bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan baru saja tentang golongan orang-orang yang merugi tidak terjadi pada kita semua. Artinya kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih Mama atas ilmunya. IP karena terima kasih buat musiknya. Oke, buat jamaah di rumah terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Dan apabila Anda ingin berkunjung bersama rombongan majelis taklim, ya silakan berkunjung ke Rumah Mamah Dede. Ya bertamu ke sini silakan hubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Ingat, untuk berkunjung dan bertamu ke sini tidak dipungut bayaran alias free dan gratis. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat religiwan, kita bermohon kepada Allah setiap saat dan kesempatan. Semoga Allah berikan umur yang panjang buat kita semua. Allah berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita. Tentu kita ingin punya lingkungan yang baik buat kita semua. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah berikan keberkahan buat kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kita semua mendapatkan pahala berlanjut dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.